Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpulang kepada pada dia tidak lupa sekolah seperti Islam dan kata bumi. Yang terpulang ibu itu beristiqomah di SPB selaku pendidikan nasional. Yang terhormati ibu gubernur pihak SPB selaku calon fasilitator daerah. Serta bapak dan ibu SMP Islam dari kata bumi yang dihormati yang berbahagia. Kita semua selamat datang di acara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Imro'atul dari Basnas Pendidikan Jawa Timur gitu. Kemudian menuju semua yang hadir yang saya sampaikan pada hari ini sebuah berbahagia itu melakukan kegiatan berbeda baik untuk ada dengan semua berkenaan dengan tulisan gitu ya. Ya, ini selama ini kalau melihat berita dengan seperti awal sendiri bagaimana pengaplikasiannya di anak-anak, termasuk pengelolaan emosinya anak-anak, termasuk juga penanganannya. Dan kita tahu Ibu di sekolah ini dia sudah saya rasa sudah menjalankan aktivitas secara sepenuhnya, mulai dari ya pasti kalau masa apa namanya kedisiplinan dan lain sebagainya jarang sekali ya masuk ke mereka ya. Memang komunitas itu yang kesuaraan masalah tersebut. Namun demikian untuk kata-kata dan lain sebagainya insya Allah di beberapa ini akan lengkap. Dan rata-rata penanganan kasus-kasusnya itu pada pembinaan yang saya tahu itu perselisihan agama, sekali. Dan itu memang menjadikan betul BK sebagai tekanan atau teman anak-anak seperti itu. Jadi bukan BK sebagai ngomongnya anak-anak atau Polisi sih. siswa, tapi memang sudah menjadi tekanan di sini. Dan memang di rata-rata khususnya karena sekolah swasta, insya Allah keluarga banyak kasusnya dengan dapat melihat catatannya anak-anak yang ada di India itu kasusnya apa saja. Saya itu, tapi ya diselesaikan dengan baik dengan pengelolaan emosi yang baik, kemudian dengan berbagi dengan berbagai dengan diri yang minimal, ini saling mengingatkan dalam menangani anak-anak yang memang bermasalah, dan itu yang dari rumah juga bermasalah. Kebanyakan itu dari rumah bermasalah kemudian dibawa ke sekolah. Dan alhamdulillah sudah terjadi dan berlangsung. Tetapi kalau dihubungkan dengan urusan fasilitator daerah ini, apa saja saya kurang tahu ya, kurang tahu begitu detailnya yang bedanya. Kalau poin-poinnya itu insya Allah sudah masih teman-teman menyiapkan filenya, kemudian
secara asli gitu, tapi bisa tersampaikan dari Bapak Ibu guru baik secara individu maupun secara kelompok. Dan terima kasih banyak sudah hadir untuk menemani Budia, memberikan tambahan pengetahuan lagi kepada Budia yang mungkin juga bisa bermanfaat suatu saat di kondisi kita. Demikian itu dari saya. Saya selamat datang juga saya tinggal lembaga mungkin dengan ini. Pernah Pak. Alhamdulillah. Silang. Dari SMBN 1 temannya Bu Erkawati. Iya. Jadi terima kasih. SS yang saya hormati Ibu Guru Maswiyah MPDI selaku Koordinator Daerah, calon Koordinator Daerah untuk Ibu-Ibu Sedekah Hebat, dan yang saya hormati ibu-ibu semuanya Dewan Guru SMP Islam Raden Patah. Foto tentang 7 jurus hebat. Nah, kenapa sih ini isi pembahasannya ya? Sekilas tentang 7 jurus BK hebat, kemudian jurus ke-1 kenali potensi, jadi kenali potensi dan gaya belajar. Kemudian jurus yang keduanya itu saya ambil jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh
lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan. Model pembelajaran ARKA namanya ya. Jadi A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, A-nya aplikasi. Di dalam pembelajaran itu terkait adanya modul seperti ini. Nah, kemudian saya kemarin itu setelah pelatihan di Malang, ada 7 jurus BK hebat, kemudian saya mengimplementasikan 2 jurus. Yang pertama kenali potensi, dan ini spesifikasinya ke gaya belajar. Kemudian yang kedua tumbuhkan resiliensi atau gaya learning. Jadi alasan memilih jurus ini dikarenakan melihat hasil asesmen guru BK dan wali kelas. Jadi selama ini anak-anak itu gaya belajarnya itu tidak tahu. Dari dalam arti ketika belajar itu ketika gaya visual, kinestetik, semacam ketika ada IPS, ya mapel IPS, mengambil tumbuhan resiliensi, karena saya melihat anak-anak pada umumnya itu gampang down. Maksudnya itu generasi Gen Z itu kan strawberry gitu. Maksudnya itu gampang. Kalau melihat strawberry itu kan apa ya, bagus tapi lembek gitu ya. Nah, gampang mudah down gitu. Jadi saya tumbuhkan resiliensinya biar anak-anak itu semangatnya kembali. Jadi jurus kenali potensi yang pertama itu saya kemarin aktivitasnya itu mengerjakan soal tes gaya belajar. Jadi saya sebarkan ke anak-anak angket di mana itu gaya belajarnya. Kan harus memilih apa menurut gaya belajarmu, seperti itu kan, ada pokoknya angket. Terus kemudian menggunakan aplikasi Aku Pintar bagi murid desa. Nah, anak-anak pada itu kan punya HP, nanti itu ada download Aku Pintar. Tapi kebanyakan anak-anak kan dari pondok, jadi saya kasih selebihnya angket. Jadi ada dua kategori yang aktivitas untuk siswa. Kemudian refleksinya merefleksikan hasil pengalaman belajar yang telah dilakukan atau diskusi. Kemudian berbagi pengalaman belajar, presentasi. Dan konsepnya deskripsi dan karakteristik masing-masing gaya belajar. Yang kedua, strategi belajar yang tepat untuk masing-masing gaya belajar. Dan pengaplikasiannya membuat rencana strategi belajar yang tepat agar hasil belajar optimal. Dan menuliskan rencana tersebut di buku catatan dan dipresentasikan. Itu kemarin saya melakukan di kelas 7. Nah, setelah mengaplikasikan hal tersebut, anak-anak itu berkelompok pada gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar visual berkelompok di visual, gaya belajar auditori mengelompok di auditori, dan gaya belajar kinestetik berkelompok di kinestetik itu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya belajar visual itu lebih mudah mengangkat informasi, mengingat informasi dan berbentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Jadi anak-anak itu suka sekali di visualnya. Nah, hasil tes gaya belajar kemarin itu ternyata anak-anak lebih ke visual. Nah, untuk evaluasi implementasi jurus 1 kenali potensi ini, sasaran kegiatan yaitu semua murid kelas 7. Kegiatan belajar berlangsung selama 2 jam plus burger. Nah, sekilas tentang daya lenting. Kira-kira daya lenting itu apa sih? Kemarin itu sempat, ini untuk jurus yang ketiga ini,
saya masuk pada kelas 8A. Kelas 8A saya bimbingan klasikal ya, dalam arti menjelaskan adanya daya penting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ini yang saya tumbuhkan itu lewat bola. Bola itu gini, ketika bola saya lempar itu akan balik atau pecah gitu. Terus saya ibaratkan juga dengan gelas. Gelas ini kalau saya banting pecah atau utuh gitu. Terus anak-anak mantuk dulu gitu. Terus kalau besar, kalau gelas akan pecah. Jadi pilih yang mana? Semua serentak milih bola. Berarti anak-anak istilahnya itu tidak mudah menyerah, gitu ya. Jadi saya cukup kasih gambaran media bola dan gelas itu tadi, menumbuhkan kemampuan untuk kembali bangkit. Nah, dan kemudian saya juga menggambarkan pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap ini orang dengan fixed percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat adalah sesuatu yang tetap dan tidak dapat berubah. Ini pola pikir tetap. Kalau pola pikir tumbuh percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi yang tepat, dan pembelajaran dari kesalahan. Itu ya. Kemudian hasilnya kemampuan, bawaan, dan proses adaptasi yang umum pada manusia yang memungkinkan individu untuk mengatasi kesulitan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan atau adversity yang signifikan. Jadi cara kerjanya yakni memfokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktek-praktek yang dikerjakan anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir ini merangkai kata yang memberikan umpan balik dengan model burger. Jadi apresiasi, koreksi, kemudian apresiasi lagi. Nah, ini saya tumbuhkan pada Elisa. Elisa ini itu siswa yang berkarakter kayak saya lihat itu antusias, tidak mau menyerah, dia itu tetap berusaha. Tapi waktu itu saya lihat anaknya kok merenung, sedih, saya ambil. Terus kemudian saya konseling individu, saya tanyai kenapa, kamu ada masalah apa. Itu saya rekam secara audio MP3 gitu ya, kegiatan kami, dan hasilnya itu ya alhamdulillah anaknya bisa semangat lagi. Singkat cerita, anaknya ini kepingin masuk karate O2SM ya, yang tahun kemarin. Kemarin itu kan ikut provinsi ya, tapi ajang bukan O2SM. Nah ini dia itu kepingin O2SM, terus kemudian saya turunkan semangatnya, daya lentingnya, istilahnya sekiranya dia itu mampu, maksudnya itu agar bisa berusaha lebih giat lagi untuk bisa masuk ke O2SM. Dan akhirnya alhamdulillah bisa semangat kembali dan senyum ceria. Saya tidak tampilkan rekamannya, nanti saya kasih. Kemudian menguatkan murid yang mengalami kegagalan. Nah, ini dukungannya. Jadi dukungan yang menguatkan, bukan ujian yang melemahkan. Dan spesifik dan fokus pada perilaku seperti kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Ini dukungan. Kalau ujian, kamu hebat, kamu pasti bangga pada dirimu. Ini dukungan.
Kalau pujian orang Bapak Ibu bangga padamu. Ini ya, menguatkan murid yang mengalami kegagalan. Ini kata-katanya. Nah, seperti ini. Jadi kegagalan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap murid, baik secara emosional, kognitif maupun perilaku. Misalnya secara emosional, murid merasa sedih, kecewa, malu dan sebagainya. Tapi kita harus bisa kasih dukungan, di mana ada masuk empatinya, ya, pengakuan usahanya, potensi, kemudian positifnya, dan nilai yang luar biasa dan harapan ke depan. Terima kasih. Di sini saya berharap panjenengan bisa merefleksi apa yang saya sampaikan, dalam arti lembar soal refleksi di mana praktek baik ini sudah terlaksana dengan baik, ataukah ada kurangnya, ataukah saran, kritik. Monggo saya kasih waktu untuk makasih. Jadi ini petunjuknya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil pengamatan, pemahaman, dan kesan Anda terhadap kegiatan berbagi praktik baik yang telah Bu Fia lakukan. Ya. Tuliskan pendapat secara jujur dan disertai alasan yang mendukung setiap jawaban Anda. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidatul Ilmi selaku guru dan juga wali kelas dari 8A di SMP Islam Raden Patah Bungging. Saya akan menyampaikan testi dan juga dari hasil kegiatan berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat yang kemarin dilaksanakan bersama dengan Ibu Zumratul Masfia. Saya merasa terinspirasi dan juga termotivasi bagaimana cara mendidik dan juga membimbing anak didik dengan cara-cara yang hebat dari 7 jurus BK hebat tersebut. Saya mempraktekkan di mata pelajaran saya bagaimana cara membimbing anak dengan sesuai karakter masing-masing pribadi atau seorang anak tersebut, dan juga saya bisa dapat menumbuhkan bagaimana bakat dan juga minat anak itu agar tumbuh dalam diri seorang anak tersebut, berkolaborasi dengan Bu Fia sebagai guru BK dan saya sebagai wali kelas, bagaimana menangani anak didik yang karakternya itu berbeda-beda. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya merasa terbantu dan termotivasi sekali dari kegiatan 7 jurus BK hebat. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratul Masfia selaku calon fasilitator daerah Kabupaten Mojokerto. Saya mau menyampaikan testimoni akan program 7 jurus BK hebat, bahwasanya sebelum saya melakukan praktek di lingkungan sekolah SMP Islam Raden Patah Bungging, itu anak-anak kurang terkondisikan, baik itu pembelajaran BK maupun pembelajaran mata pelajaran yang lain. Setelah saya menggunakan jurus ke-1, yakni kenali potensi, saya bisa memberikan harapan atau memberikan suatu gambaran bahwasanya
gaya belajarnya siswa antara visual, kinestetik atau auditory itu mendukung sekali. Kemudian jurus yang kedua yakni saya menggunakan jurus yang ketiga yakni resiliensi untuk menumbuhkan gaya lentingnya. Jadi anak-anak didik kami itu kebanyakannya down atau kurang semangat dalam menghadapi permasalahan yang ada. Jadi saya tumbuhkan gaya lentingnya sehingga dia bisa bangkit kembali dan punya semangat untuk tumbuh, berpikiran tumbuh dan berkembang seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali 7 jurus BK Hebat ini untuk diterapkan di sekolah. Sekian dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.